Halo sob, balik lagi di AutoWorks Channel. Sekarang gue udah di negeri antah berantah. Enggak sih, gue lagi nge-review Land Rover Defender series yang tahun 200 DI tahun 200 91 DI. sampai 94-an. Oke, race dari tahun 91 sampai 94. Nah, di sini ada Om Bongki yang bantuin gue nge-review eksterior, interior, dan juga pas nanti kita jalan. Oke, Om Bongki, Ya. start dari depan dulu nih. Oke, Ini apa yang ada di depan ini? Itu gue lihat udah ada windsnya nih. pada dasarnya basically-nya sih mobil ini dari awal sih memang udah relatif sempurna ya. Oh, Artinya bukan sempurna, pabrikan udah mendesain ini sempurna sebenarnya. iya. Kita cuma mengejas atau menambahkan part-part atau kebutuhan-kebutuhan modifikasi yang memudahkan si user untuk melakukan niatan perjalanan dengan kendaraan ini. Oke. Sebenarnya mobil ini udah pabrikan udah Udah cukup sempurna gitu. Jadi konsep awalnya itu adalah membuat si user nyaman di saat bawa, lebih siap lebih siap. untuk Oke. melakukan kegiatannya gitu kan. Oke. Kita mulai dari depan kali ya. Iya, Nah, pasti. Misalnya dari gini, depan. contoh dari pemilihan lampu. Ya. Si user berharap lampu ini keterangannya bagus, daya terangnya bagus, tapi harus irit listrik. Di sini makanya kita, Karena apa tuh? Pasti ada ini. jadi gini, kelistrikan di mobil itu kan terbatas. Ya. Ketika dia dipakai untuk peranti-peranti yang membutuhkan listrik, kalau dia nggak bisa nge-save listriknya itu sendiri, cepat habis dong. Oh, baterai oke, kan. iya, baterainya ya. Makanya pemilihan kayak macam lampu kayak harus bijaksana juga. Kayak Ah. dipakai LED, Hmm, otomatis kebutuhan listriknya relatif lebih kecil, benar. tapi benar. secara fungsi lebih bagus dibanding Dan biasa. terang juga dong. Dan lebih terang Dan pastinya lebih kan. terang. Karena gini, begitu peranti lampu itu dipakai yang tanda kutip irit atau kecil makan strum ya. Ya. Setrum yang disiapkan oleh mobil bisa di cover untuk kebutuhan lainnya. Contohnya kebutuhan winch gitu kan. Oke, ya. Daripada habisnya sia-sia di komponen tertentu, mendingan kita bisa bagi-bagi. Yes, Seperti itu. bener banget. Tuh sob, sampai pemilihan lampu electricity-nya aja dipikirin sama tim dari Hybrid Corner. Oke, Om Ogi, kita lanjut. Dari lampu mungkin ke samping kanan atau ke samping kiri nih. Oke. Oke. Dari sini gue lihat pelek kan nih, Nah, ya kan? kalau velg, karena garden yang dipakai masih asli ya, Oh, masih aslinya Defender, dia pasti pakai velg Defender. Kebetulan di sini dipakai kan desain kan yang desain. 18. Dari kaki-kaki dalamnya kalau kita kolongin, ini udah bukan apa bawaannya masih per daun atau Oh, ini udah aslinya Defender udah coil aslinya spring. Oke. Nah, tapi pemilihan untuk coil springnya dan shock breakernya sudah yang heavy duty, Heavy duty. sudah memenuhi kebutuhan mobilnya sendiri. Asik. Karena memang pengennya ini mobil itu dipakai untuk jalan jauh Betul. gitu ya. Oke, kita ke belakang yuk. Yang gue pengen tanya, ini nih apa nih sebutannya apa nih? Nah, ini sebutnya Gullwing. Gullwing. Boleh dibuka nggak? Boleh aja. Yes. Wah, gila lengkap banget. Karena- Sob, ini sob, lu lihat. Terusnya udah lengkap banget. Jadi mau kemana aja udah pasti dilibas nih, ya nggak? Setuju nggak? Paling nggak udah siap lah untuk Udah siap bawa ya? dirinya sendiri gitu. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya gini, gua sedikit ngasih penjelasan ya. Sebenarnya semua orang tuh udah paham ya. Dari depan kita pasang winch. Sebenarnya winch itu fungsinya minimal dia bisa meng-recover dirinya sendiri tuh. Oh, Selain untuk iya. ngebantuin orang, Di saat stuck gitu tapi ya. dia bisa meng-recover dirinya sendiri. Artinya kebutuhan untuk merecover dirinya sendiri apabila dia terjeblos segala macam udah cukup, Udah bisa ada alatnya. membantu. Ditambah dia pasang namanya roll cage nih. Roll cage itu tembus ke sasis Ya, tembus ke sasis. dan sistemnya knockdown, sistem baut. Karena sewaktu-waktu dia mau lepas dia bisa part per part, Oke. per modul gitu. Ya, per Jadi modul. nggak satu kurungan diangkat bareng kan berat tuh ya. Iya. Bikin knockdown. Ini ya. Fungsinya sendiri selain untuk safety, untuk safety apabila terjadi insiden segala macam lah, mudah-mudahan jangan, tapi paling nggak ini kita Bisa melindungi. bisa melindungi kita di dalam. Dan fungsi kedua sebagai roof rack, Refresh. pegangan roof rack. Ya, Karena ya. si user pengen dia bisa tidur di tenda atas.
Ya, itu ada ada tendanya ya. Tenda segala macam. Kita pasangin juga box oren ini. Dimensinya kebenaran cukup untuk naruh velvet tempat tidur bawah ini. Iya. Sekitar 3 piece ya. Semua tuh. Oke. Dan itu waterproof. Ini waterproof. Siap. Balik lagi kita ngolong nih. Oke. Ini yang bagian bawah ini apa nih? Nah, ini sama. Apa namanya? Karena pasti begitu ada penambahan kompartemen, pasti resikonya di weight, di berat kan, di bobot. Akhirnya bobot itu harus kita bukan perbaiki ya, harus kita tambahkan biar mobil ini tetap terasa soft, terasa nyaman. Nggak limbung maksudnya? Nggak limbung salah satunya. Okay, Kebayang kan kalau suspensi standar kita isi full load yang berarti melebihi kapasitas mobilnya sendiri, pasti akan ya agak limbung. Nah, akan kacau lah kan, segala macam. Makanya di sini ada penambahan double shock segala macam. Selain spare-nya sendiri sudah heavy duty. Gitu. Belakang ada yang ditambahkan? Nah, mungkin? Lalu kalau suspensi akhirnya kita tambahin yang heavy duty kan. Nah, kayak perangkat guling ini fungsinya untuk menaruh Ini tools ya? Tools. Tools. Kenapa kita bikin di sini? Kebayang nggak kalau tools ada di dalam? Begitu kita perlu, kita harus bongkar-bongkar lagi. Aduh, PR banget kan? Makanya kita bikinin di sisi sini. Kalaupun ada hal-hal yang perlu memerlukan tools, kita cukup tinggal buka aja. Pilih bagian mana ya. Yes. Tapi ini bisa dikunci dong. Ini udah safety semua. Kan secara lock di sini ada, dan dia akan gerak karena udah di lock semua. Ya. Kita lanjut ke belakang, mungkin bumper ada yang ditambahkan. Nah, bumper sendiri sebenarnya masih standarnya si mobil. Cuma kita tambahin namanya ini corner guard. Apa namanya? Sorry. Corner guard. Oh, corner guard. Defender itu karena ini long, ini 110 in. Ketika kita terperosok, masalahnya di sini nih, pasti kena nih. Begitu mobil nyender atau segala macam pasti kena di sini karena dia terlalu panjang. Akhirnya kita bikin pelindung di sini, namanya corner guard. Ya, dan ini penting banget nih. Ini tempat sampah bukan? Ini sebenarnya apa nih? Tempat tools pembantu ya. Oh, tools pembantu. Bantu biar lebih gampang gitu kan. Dan bisa juga fungsinya sebagai trash bag bisa juga. Biasanya kan dikasih trash bag tuh. Betul. Ya kan biar kita nggak nyampah. Betul. Ya kan, nggak kayak yang satunya lagi di mana malah nyampah. Setuju lah? Iya dong, gitu sob. Jangan nyampah kita. Lalu ke belakang di sini kita siapkan tangga untuk dia mobilisasi ke atas. Ya. Dan tangga itu terintegrasi oleh langsung ke si roof rack dan tenda. Nah, jadi dia ke atas tuh fungsi kekuatannya tetap ada di roll cage-nya. Dia nggak ngerusak bodi. Nah, belakangnya seperti ini ada penambahan tempat naruh segala macam. Iya. Ini sob, ini di sini pun masih ada tempat penambahan tools yang mana bisa buat lu taruh apapun itu. Ini dari yang molding tadi bukan? Ya, salah satunya. Nih hasilnya nih. Cakep banget loh, men. Cakep banget, sob. Asli. Ini bagian belakang. Lalu ada fungsi dongkrak, kita taruh di sini bagiannya. Lift jack. Yes, lift jack. Lanjut ke yang sebelah sini nih. Ini ada apa nih? Ini yang paling penting kalau buat gue nih. Ini paling penting. Ini paling penting. Karena ini yang merubah suasana hati lo nih. Gila, perabotan buat ngopi, masak tuh. Kalau kalian sobat yang suka nonton Korea ya kan nih, bisa bikin telur tuh yang kotak-kotak tuh buat ini nih. Ini buat kopinya, gasnya juga udah ready, kompornya ada, ya kan? Iya. Jadi kenapa ini kita taruh di bagian ini? Kalau kita pernah ngerasain jalan-jalan terus jenuh kan? Iya, pasti. Nunggu teman yang di belakang segala macam. Ini obatnya. Iya. Makanya kita taruh di tempat paling gampang diambil kan. Kebayang nggak nunggu teman yang lagi trouble misalnya gitu kan? Terus bengong gitu kan? Yang ada ujung-ujungnya di perjalanan udah bete tuh. Iya. Daripada bete sebelum mereka rame gitu menyibir, yuk kita ngopi aja loh. Langsung. Jadi lebih santai gitu kan. Ini udah dipasangin awning ya? Iya, awning. Ini tendanya. Di sini ada lampu. Di sebelah kanan juga ada lampu. Jadi saat awning dipasang, kompor dibuka, ada lampunya terang, udah enak banget ya. Gitu. Jadi mood kita terjaga terus gitu kan. Iya, benar. Siap. Cukup dengan lampu terutama kita punya ini. Ini ada snorkel biasa buat napas buatan biar nggak gampang kalau kena air kan. Ya, jadi di saat ini ada batasnya nggak?
Ya idealnya sih nggak boleh sampai di atas ban ya. Oh, Karena idealnya pasti nggak posisinya akan kena dinamo ampere di Ah. mesin. Jadi lebih baik, tapi tetap lah ya. Tapi kalaupun terpaksa masih relatif aman lah karena si nafas ini di atas posisinya. ya. Oke sob, habis ini gua akan cobain jalan. Jadi kalian bisa tahu dan bisa ngerasain, dan juga gua akan bahas interiornya. Oke, balik lagi nih, jangan kemana-mana ya. Kita lihat dalamnya. Nah, Om Ogi, ini kan kita lagi nyobain nih. Iya. Ini mobil ini apa aja sih yang dimodif di Hybrid Corner? Sebenarnya basically-nya ini gue jelasin dulu ya basic mobil ini ya. Iya, harus tahu dong. Ini mobil basicnya Defender era-era 92-an. Kalau orang yang bilang tuh 200 DI. Apa? Sorry. 200 DI. 200? Tipe 200 DI. Oh, tipe 200 Maksudnya, TDI. Yes. Karena dia lahir di era-era 91 sampai 94. Mobil Oke. ini awalnya tuh. Terus si owner mungkin dari awal berpikir ini mobil emang gue pengen handelin nih buat overland, buat apa, camper gitu kan. Oh, camping gitu ya, overland lah. Di awal akhirnya kan kita terjemahin tuh kemauan si owner tuh kan, gimana Ya. caranya semuanya worth it gitu kan, nggak ada yang istilah, bukan berarti kan kalau pakai Orion itu nggak bisa mungkin, tapi ini lebih cenderung kemudahan di perjalanan, Oh iya. diminimalisir kerusakan segala macam. Akhirnya keputusan diambil ini pakai mesin Jepangan. Oh, pakai mesin Pakai Jepang. mesin Jepang. Mesinnya apa tuh, Om Ogi? Mesin yang dipakai sama seperti Land Cruiser VX80 Oh, jadi pakai mesin VX 80. tipe 1 HDT ya, Ya, 1 HDT benar. 4000 cc itu, termasuk gearbox matic-nya. Gearbox matic-nya juga pakai VX 80. Jadi yang masih aslinya itu si Gardan, masih aslinya tuh, aslinya Defender. Oh, Nah, gardan depan belakang masih asli. belakang masih aslinya. Nah, kenapa ke arah situ ya? Tadi yang gue bilang tuh, sebenarnya bukan berarti Land Rover nggak bisa diandelin, bukan. Cuma kalau lu pakai untuk trek jangka jauh gitu kan, anggaplah kita perjalanan ke arah timur nih, ke Jawa Timur. Ya. Di perjalanan itu kan lu harus safety itu, dalam artian kebutuhan spare part-nya harus gampang dapet segala macam. Oh, Sedangkan di situnya. Untuk part asli Land Rover kan lu tetap aja harus balik lagi ke Jakarta kan, Nah, butuh waktu. Kedua, kalau pas lagi ada di tokonya, kalau nggak ada kan inden, ada bahasa jadi inden. lama lagi. Jadi menghambat perjalanan Betul. yang pengennya asik-asik, malah akhirnya ya nggak jadi asik. Iya kan? Akhirnya lebih bete masalah mobil gini. Akhirnya si owner kesimpulannya udah kita pakai yang ibaratnya di mana aja ada lah gitu kan, si Ya. spare part nih, terutama yang fast moving nih gitu. Begitu dia ambil keputusan mesin segala macam, berarti di situ ada proses apa ya, kalau di kita tuh di bengkel yang orang pasti tahu tuh, mengkawinkan lah dua merek. Oh, iya, benar. Gimana caranya dua merek yang berbeda ini bisa sinkron nih, Iya, kan gitu kan, pasti ada perhitungan, ada rumus-rumus yang harus diterapin, pasti. gitu kan. Ya disitulah nanti hasilnya, bahwa ini mumpuni atau enggak, ini bisa mengikuti akselerasi atau enggak gitu kan. Jangan sampai begitu kita mengkawin silangkan dua merek, justru malah nggak ketemu, malah capek juga akhirnya gitu kan. Jadi malah problem. Nah. Jadi harus ketemu tuh dari weight, berat kendaraan, rasio gear terutama Ya, kan, ratio gear tuh. performance, dan semuanya tuh harus ketemu. Sistem rem segala macam, sistem bahan bakar semua harus ketemu, handling harus ketemu. Jadi seperti itu. Dan Jadi dipakainya untuk biar nyaman dong. biar ya kan? nyaman, biar yakin dipakai jalan jauh, intinya gitu. Oke. Nah, terus
kompartemen yang dipakai pun di mobil ini ya, menyesuaikan apa sih kebutuhan di perjalanan. Kayak contoh tadi yang di eksterior ya. Ya, eksteriornya Yang ada apa, gull wing, ya kenapa kan? moving, kenapa ada roof rack, Ya, untuk tenda di atas dia tidur gitu kan. benar. Di interiornya gimana caranya nyaman, makanya dibuatkan sistem jok captain seat gitu Captain kan. seat. Pilihan joknya juga dipakai yang lebih muda, defender yang lebih muda, pakai lebih nyaman duduknya. Ya, Kan ini identik militer nih, kita pasti tegak gitu kan. Posisi siap gitu kan, karena ini terlahir sebagai militer. Ya artinya mengcover keinginan-keinginan itu yang kita terjemahin langsung ke si mobil ini. oke. Jadi termasuk pemilihan apa namanya, part modifikasinya pun ya sama tuh, semuanya harus ketemu istilahnya gitu kan. Ya, pas dikawininnya itu dong ya, betul. harus bukan mix and match lagi, tapi harus match dong. Betul. Ya, Ya kayak contoh hal kecil, dashboard nih. yes. Kita bicara dashboard. Basically-nya Defender itu kalau yang era-era tahun segitu tuh nggak disediakan AC. Dari pabriknya loh memang nggak ada AC. Oh, emang dari pabriknya Memang di nggak ada tahun AC. segitu nggak ada AC? Kayak seperti ini nih. Ini kita sebutnya meja dashboard ya, meja Iya. bawah dashboard. Ini sebenarnya nggak ada lubang AC. Ini udah modifikasian. Yang mana ini AC-nya Yang ini menggunakan AC-nya custom. oh, custom. Aslinya dia ada yang ditambahkan di bawah nih, Hah? di bawah meja aslinya, Ya. box AC lagi tuh. Oh, jadi di bawahnya Di bawah ada ada otomatisnya box lebih AC-nya. tebal. Nah itu kan mengganggu si kaki itu. Ya, pasti. Akhirnya kita Nggak nyaman. hanya ketabrak kan segala macam. Akhirnya kita bikin di meja bawahnya ini, kita isi sebagai, kita ganti fungsinya sebagai apa namanya, box AC, box AC. AC. Ya, Jadi ya. posisi tetap seperti aslinya, tapi secara fungsi sudah nambah buat AC. AC, dan di saat kita duduk pun juga nyaman. Paling tidak ya itu Nggak kepentok-pentok lah. Nah, betul. Karena kan emang tujuan mobil ini buat apa, jarak jauh Jarak ya. jauh. Jarak jauh. Nah termasuk fungsi-fungsi tombol di sini kan. Ya, ini ada beberapa tombol tuh. Tombol sebenarnya sama, kalau kita bicara secara fungsi aja, mau pakai tombol apapun bebas gitu kan. Tapi di situ ada sisi normatif dan ada sisi proporsional, ada sisi ke apa namanya, ke arsitekturannya. Gimana yang proporsional, gimana yang matchingnya, itu kan harus kita pikirin tuh. Akhirnya kita tentuin pilihan tombolnya mau pakai yang model apa gitu kan. Oke. Dan Jadi secara estetika dong estetika, ya. betul. Estetikanya dipikirin Nah, juga. coba nih, secara fungsi sama kan, ini cuma tombol on off. Ini pun tombol on off. Tapi begitu secara pemilihan yang kita benar, akhirnya kita bisa tahu nih. Contohnya untuk roof light bar, berarti buat lampu yang atas, dia udah ada namanya. Ya, Camping light udah ada namanya. Jadi secara fungsi itu benar-benar ngebantu. Bayangin kalau tombolnya begini semua. Aduh, udah bingung. Akhirnya apa? Ya Jadi pencet-pencetnya kan gitu. Nggak kebaca, nggak Nah, kebaca. kayak gitu. Oke. Itu salah satunya yang ini. Jadi memang dari sisi kenyamanan dipikirin, Nah, dari sisi estetika interior dipikirin, estetika eksterior juga dipikir, tapi function base ya. betul. Function base. Betul. Nah, Oke. posisi letak-letak apa namanya, peralatan juga sama. Dia tuh ada ada audio buat head unit. pikiran, ada radio Nah. rig, Ya. Nah. Oh, walkie-talkie atau apa nih sebenarnya? radio rig, Radio rig, ya. yes, ya, rig. Nah, Oke. kenapa harus dekat-dekat gitu? Secara pertama speaker pas di sini. Kalau Oh. kita taruh di tempat yang lain, bisa aja di sini misalnya. Ah, Tapi kan penerimaannya ini kurang bagus kan? ya. Gitu. Jadi penempatan juga ya berhubungan satu sama lain tuh, dengan estetika, dengan yang Oke. lainnya berhubungan gitu. Ya. Apa? Ah, cakep banget emang. Oke.